Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Animated Builder ya. Animated Builder ini mungkin kita bisa bilang dia masuk ke animation yang custom. Kenapa? Karena dia bisa kita pasang. Sebenarnya simple sih. Dia makainya juga gampang, tapi kita bisa nge-custom dia tergantung widget yang kita butuhkan. Makanya di sini dia Animated Builder, dia menganimasi sesuatu widget yang kita build gitu. Intinya gitu sih sebenarnya. Nah, jadi gimana? Nah, di sini kita project baru ya. Di sini mungkin stateless gitu ya, my app gitu misalnya. Di sini kita pasang material app kayak biasa. Ini sederhana sebenarnya. Home-nya kasih homepage aja. Homepage gini. Nah, di homepage yang mungkin kita bisa ngikutin tutorialnya nih. Ada di dokumentasinya, nanti saya share di deskripsi. Nah, ini bisa muter kayak gini nih. Gimana nih cara pakainya? Nah, ini kita coba copyin semua nih. Dia pakai stateful ya, stateful katanya. Ya udah, kita pakai stateful aja. STF. Namanya homepage. Cara pakainya gimana? Katanya di sini kita nge-return scaffold ya. Dia mungkin di app, kita pasang app bar kosong aja kayak gini. App bar kosong, nanti di badinya kita pasang widget center, mungkin kita kasih child, nanti ada kontainer yang muter-muter kayak gini. Nah, kita tinggal copy-copyin aja nih. Ini katanya nge-return animated builder, copy aja nih, kita pasang di sini child centernya. Oke. Nah, udah. Nah, dia butuh nih, ada banyak nih, ini contoh ya. Nanti kita pelajarin lebih lanjut nih. Ya. Di sini dia butuh underscore controller, nih dapat dari mana nih? Ya. Kita dapat dari sini katanya nih. Kita bikin nih. Let final. Nah, ini kita copy. Di sini kita pasang di sini. Nah, ini. Nah, facing di sini nih apa nih, ya? Jadi, asynchronous ini itu dia mensinkronus disk, maksudnya disk itu kelas ini nih, tapi kita perlu menambahkan mix in dari ticker provider state mix in. Nah, ini nanti di sini dapat baru. Kalau nggak dikasih ini ticker provider state mix in, dia nggak bisa nih pasang disk. Nah, kalau udah pasang kayak gini udah bisa. Kita udah dapat nih underscore controller, udah dapat kan semuanya, udah bisa nih. Nah, tinggal ini mat I. Nah, ini apa nih maksudnya? P. Kita bisa kayak gini, P ini adalah suatu P ya, kayak nyari luas lingkaran tuh VR kuadrat. Nah, itu V nya maksudnya kayak gitu tuh. Jadi matematika nih, kita import nih dart.mat nya. Nih, jangan lupa ya. Jadi P nya itu 3,14. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau kita refresh, dia akan muter selama 360 derajat selama ini kontrolernya 10 detik katanya. Kalau kita pasang 1 detik, kita save, kita refresh, dia muternya cepat. Nah, muternya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini maksudnya apa nih? Kalau 2 kali pi itu 2 kali 180. Pi itu 180 derajat ya. Kalau coba kita mau pasangnya ini kali pi aja, nggak usah dikali 2. Nah, itu kayak gitu nih. Ini coba kita perbesar, style, text style. Ini kita kasih size-nya itu misalnya 20 30 deh. Nah, nih. Nah, dia tuh baru sampai 180 derajat dia udah ngulang lagi dari 0 lagi, 0 derajat. Jadi kalau misalnya kita mau muter full, kita harus kali 2 ya. Tadi makanya dia dikali 2 pi. Maksudnya ini 360 derajat. Jadi 1 pi itu 180 derajat dikali 2, itu kita kaliin aja. Nah, ini value ini kita dapat nilainya integrasiin ya. Jadi dari value-nya dia kita kali berapa. Coba kita hapus dulu nih. Kita save. Nah, ini nggak bakal muter. Kenapa? Karena dia tidak ada parameter. Dia pokoknya 360 derajat aja. Sampai sini aja. Nah, tapi kalau kita kasih parameter, value ini kita kali sebanyak 360 derajat, berarti dia dari 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, terus muter gitu, tergantung durasinya. Kalau kita mau kencengin lagi, pakai aja millisecond. Misalnya millisecond, mili double L
Millisecond misalnya kita pasang 300, itu satu putaran itu 300. Nah ini kita refresh, nah ini muter kencang banget nih ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak gini teman-teman. Nah mungkin kita stop dulu. Nah di sini itu kan kita pakai stateful ya. Kalau pakai stateful dia ya beginilah jadi intinya. Tapi kita mau coba gimana caranya kita menggunakan state management nih biar ini bisa jadi stateless gitu. Nah gimana caranya? Mungkin kita pakai get CLI aja. Bagi teman-teman yang belum mempelajari get CLI, ada di materi di get CLI ya. Di sini saya udah mengupgrade Flutter saya 2.2.3. Dart juga kemarin baru update kayaknya ya. Kalau misalnya kita cek di flutter.dev, ini dokumentasinya, kita buka nih install, ini versi yang terakhir itu 2.2.3 ya. Itu update pas tanggal 2 Juli. Ini baru tanggal 6 ya. Ini updatean terakhir berarti yang 2.2.3. Mungkin teman-teman bisa download aja. Kalau misalnya teman-teman download terus diinstal ulang Flutternya, biasanya get CLI-nya itu rusak ya. Get CLI rusak, kayak kemarin tuh saya nyoba pas update, saya coba get CLI itu nggak bisa. Jadi teman-teman perlu install lagi ini, dua ini ya. Jalanin lagi ya. Ikutin aja materi di get CLI buat nginstallnya. Kalau misalnya udah berhasil, udah pakai versi yang terbaru, kita bisa gunain get min v. Nah ini ada nih version get CLI-nya. Berarti kalau misalnya get min v ini udah berhasil, artinya get CLI teman-teman udah terinstall. Oke. Sekarang kita tinggal pasang get init. Kenapa? Karena kita udah punya project baru, kita pasang get pattern aja. Override, oke. Nanti dia kehapus tuh. Nah udah deh, udah jadi nih. Sesimpel ini. Project kita udah menggunakan getX. Ini tesnya nggak pakai. Ini nggak usah pakai import. Ini nggak kepake juga. Jadi kita save aja kayak gini. Oke, nah ini sekarang kita udah menggunakan getX nih. Gimana caranya? Ini kalau misalnya kita jalanin, kita run nih, run without debug, nanti hasilnya itu akan seperti apa? Kita tungguin aja. Oke, nah ini hasilnya akan seperti ini ya. Nah kita mau ini bisa jadi ini yang muter-muter ini, berarti kan tidak, tadi kan returnnya animated builder. Ini kita copy aja, kita masukin di body-nya center, ini kita ganti dengan ini ya. Kita save. Nah ini controllernya dapat dari mana nih ya. Sedangkan ini kalau misalnya kita buat sini controllernya, kita copy nih labnya, kita copy, kita pasang di sini ya. Nah disknya ini kalau misalnya kita mix in with apa tadi, ticker ya, ticker provider state mixin. Nah ini dia error. Kenapa ticker ini error? Karena kita ini home view ini harus dia stateful, harus stateful nih. Kalau mengekstensi ini dia harus stateful. Lagian juga ini harusnya pasangnya di controller naruhnya. Jadi kita harus cut dia, kita pasang di controllernya di sini, kita hapus, kita save, kita paste di sini. Nah ini animated controller butuh material.dart, kita import aja material.dart nih. Facing disk ini artinya berarti yang kita mau ekstensi ini yang ininya with ticker provider state. Nah ini disknya udah berhasil, tapi dia error karena dia ini harus stateful nih. Kalau mau implementasi ini harus stateful. Nah gimana caranya kalau menggunakan getX? Nah di getX itu ada yang mirip, ada yang namanya single get ticker provider mix in. Ini sama banget nih, single ticker ini sama aja kayak ticker provider mix in, tapi dia buat getX nih, udah disiapin nih getX ya. Nah ini nama controllernya, jadi kita pasang kayak gini aja. Jadi ini kita nama controller misalnya animation controller C gitu ya. Kita tutup aja karena dia delete ya. Nah di sini kita baru pasang dia, kita copy, kita masukin di sini. Mungkin ini jangan final ini. Nah kita pasang on init ya, on init di sini kan ada nih on init nih di bawah on init. Nah on init ini sama kayak ini, jadi dia mengeksekusi ini di awal-awal. Nah dia ada dispose juga kan. Nah
Jadi on init ini kita baru masang ininya di dalam on init biar lebih rapi. Nah ini kayak gini nih, on init, on close. Jadi ini kalau dia di dispose controller ini di dispose, jadi kita harus menghapus ini controller ini, animation titik dispose. Nah ini sama aja, dia kayak ini ya, void dispose nih. Kalau ini kan di set full, kalau ini di dalam controller getX controller. Udah deh, udah jadi nih animation C nya. Berarti di sini kita tinggal nggak usah pakai ini, jadi kita tinggal pasang controller titik, karena kita pakai get view ya, controller titik animation C. Nah udah nih, dapat nih controller titik animation C. Kita copy, ini sama ya animation. Nah mat.py ini kita pasang py aja, jangan lupa kita import datnya, dart mat. Nah ini kita save, kita refresh. Nah ini sama nih kayak tadi ya. Nah ini 10 detik dia sampai 360 derajat. Nah gitu teman-teman ya. Nah kita sekarang belajar animated buildernya. Jadi intinya adalah nih, kalau misalnya dia child, jadi di sini animated builder nih ada minimal ada animasinya, ada child, ada buildernya. Nah ini ya. Jadi kalau builder nih konteksnya yang sebenarnya nggak kepake nih, boleh kayak gini. Nah childnya ini kita mau pasang child ini, jadi dia dapat dari ini teman-teman, dapat dari sini nih. Ini kan kita pasang child, maksudnya ini childnya dia, kita dapat parameter dari sini, widget yang ini kita masukin ke variabel namanya ch nih misalnya. Nah ini baru dia minta childnya, kita pasang ch. Jadi ntar intinya childnya transform.rotate ini, childnya itu yang ini gitu ya teman-teman. Nah biar bisa teman-teman beda ini. Jadi kalau kita mau pasang animated builder, kita mau menganimasi apapun itu tinggal kita pasang di sini di buildernya ya. Kita mau ngebuild apa gitu ya. Nah ini ntar yang dianimasi di sini. Nah widget transform ini nggak cuma rotasi, dia ada banyak nih. Dia ada 3, ada merotasi, ada yang memperbesar kecil, besar kecil, atau kita mau translate atau geser-geser ya. Misalnya besar kecil nih, scale. Nah kalau scale dia butuh scale-nya. Dia apa nih? Kita coba cek double size ya. Kita pasang ini aja, value kali 2. Mungkin ya bisa nih. Coba hapus, kita save. Nah ini kayak gini nih. Ya, terus dikali 2. Terus dikali 2 terus sampai dia, nah kayak gitu tuh. Ya. Sampai datanya ini kali 2. Misalnya kita dimulai dari ukuran paling kecil. Dia paling kecil banget dari 10 deh. Jadi ntar sampai 20 ya ukurannya. Set. Ini sampai sini, habis itu udah hilang lagi, ulang lagi gitu ya. Kalau maksimum, jadi ini maksimum kontainer dikali 2 itu maksimumnya, memperbesarnya. Misalnya kita mau 200, tadi udah ya 100 deh, 100 berarti 100 kita kali 2 nanti 200, ukurannya sebesar ini. Kita refresh, set, sampai dia ukuran 200. Ini ukuran 100, 2 kali lipatnya, berarti ukurannya sampai sini 200. Nah ini sampai, nah itu 200 tadi, 200 segini ya gitu teman-teman. Mungkin pembahasan ini kita, jadi intinya adalah kita menganimasi sesuatu widget apapun di sini, terserah kita, dengan menggunakan animated builder. Jadi kita menganimasi semua widget yang kita build di sini. Tergantung kita mau buildnya apapun di sini, kita animasiin bisa gitu. Ini sedikit lebih advance ya, karena kita gunain ada yang namanya single ticker provider mixin. Nah ini. Kalau ini pakai getX, mungkin kedepannya kita bakal nyoba pakai getX juga nih ya, ticker ini. Ini cukup sekian, terima kasih teman-teman. Bisa cari-cari kreativitas di sini menggunakan animated builder. Tinggal baca aja kegunaan-kegunaannya. Di sini kan ada banyak nih. Tuh. Ada key, builder, child, dan lain sebagainya. Itu buat apa? Kita tinggal baca di dokumentasi resminya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.